Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berada di Gedung Putih, di kantin Gedung Putih, para pemirsa GPT TV dimanapun berada, tetap di saluran ataupun channel Pecerdas Hukum Masyarakat. Hari ini kita akan melakukan diskusi etapa kedua setelah beberapa minggu yang lalu kita melakukan diskusi juga. Hari ini kita akan ambil tema terkait dengan pungutan di sekolah antara legal dan ilegal. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, tema ini saya kira cukup menarik karena di media sosial beberapa waktu yang lalu ini sempat cukup ramai, cukup heboh gitu ya, dengan beberapa orang tua wali yang minta tolong kepada beberapa teman organisasi non pemerintah, di mana ada atau menduga ada pungutan-pungutan yang dilakukan di sekolah ya. Tetapi di lain pihak sekolah merasa keberatan ada intervensi daripada beberapa pihak itu ya, antara lain karena beberapa yang dipungut itu ternyata menurut mereka juga sudah sepengetahuan daripada komite sekolah, sehingga apa yang mereka lakukan ini merasa bahwa alur ataupun prosedurnya itu sudah dilalui bersama. Nah, pada kesempatan hari ini kita memang mengundang beberapa pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen, ada dari Disdik ya, Dinas Pendidikan ya. Hari ini alhamdulillah rawuh ya, datang ke Gedung Putih ini adalah Pak Kabid Pendidikan SMP, Pak Mertiono, SPT MPD. Yang berikutnya tentunya kita juga punya beberapa teman yang kemarin sempat mendampingi orang tua wali ya, baik itu dari Mas Sujud dan teman-teman ya, dari Patriot Nusantara, juga dari Mas Giono dari LPKSM Kresna ya, dan juga ada beberapa teman lain yang melakukan pendampingan itu. Dan pada kesempatan hari ini kita juga kedatangan beberapa praktisi pendidikan ya, beliau juga guru dan ada juga yang kepala sekolah ya, datang ke sini. Memang kita tidak menyebut satu persatu, saya kira karena nanti substansinya adalah diskusi kita adalah bagaimana rasioning argumentasi yang muncul di antara kita semua ini. Dan tidak kalah penting juga ini beberapa teman organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat juga hadir dalam kesempatan ini nanti untuk bisa urun rembuk terkait dengan hal ini. Para pemirsa dimanapun berada, terutama pemirsa GPT TV ya, channel Pecerdas Hukum Masyarakat. Untuk kesempatan pertama saya kira kita akan mendengar bersama tentang keluhan masyarakat ya, terkait dengan pungutan-pungutan yang ada. Tentunya nanti ada klarifikasi juga mungkin dari beberapa teman yang ada di sekolah ya, yang jadi praktisi pendidikan, juga nanti dari Dinas Pendidikan. Untuk kesempatan pertama saya akan minta prolog dari Mas Sujud Sugiarto ya, yang beberapa waktu lalu melakukan pendampingan ataupun advokasi di beberapa sekolah, termasuk kemarin yang di salah satu sekolah di Seruang yang dilakukan oleh LKPSM Kresna. Ternyata juga di situ ada diskusi cukup ramai ya, nanti tentunya akan memberikan klarifikasi atau cerita. Kesempatan pertama silakan Pak Sujud Sugiarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang hadir di sini, karena Allah tidak saya sebutkan satu persatu gitu. Sebenarnya terkait carut marut dunia pendidikan, bukan hanya di Kebumen, mungkin di sebagian besar atau bahkan di seluruh wilayah NKRI. Karena pada dasarnya pemahaman tentang konstitusi itu mungkin bisa dikatakan sangat minim. Jadi
apa sih kewajiban, apa sih hak pendidikan. Pencerdasan kehidupan bangsa itu adalah merupakan kewajiban negara. Kewajiban dibentuknya sebuah negara itu bagaimana rakyatnya menjadi cerdas. Nah, kewajiban dari rakyat adalah bagaimana dia mengikuti proses-proses pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam hal ini negara dalam konstitusi jelas-jelas disebutkan mempunyai kewajiban menanggung seluruh biaya terkait dengan bagaimana proses pencerdasan rakyat. Beban tanggung jawab negara adalah terkait dengan pembiayaan, baik secara fisik maupun sarana dan prasarana. Karena itulah kewajiban dari negara. Kewajiban dari warga negara, dia punya kewajiban untuk hidup cerdas. Kalau kita tarik kepada hukum formil, maka setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Setiap orang dianggap tahu tentang undang-undang. Itu asas hukum. Nah, pemahaman tentang konstitusi ini yang mungkin selama ini tidak disosialisasikan dengan baik, karena di era reformasi ini justru setelah tahun 99 ini PPKN, pendidikan tentang konstitusi, pemahaman tentang konstitusi itu menurut pandangan saya sangat kurang. Dari konstitusi ini kemudian di breakdown, ada di situ Permendikbud nomor 75 tahun 2016, dan untuk lingkup Kemenak, Kementerian Agama, ada PMA nomor 16 tahun 2020. Jelas-jelas di sana disebutkan bahwa apapun alasannya dilarang memungut biaya apapun kepada wali siswa peserta didik, apapun. Penggalangan dana itu boleh dilakukan dengan cara mengajukan proposal kepada pihak ketiga, pada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, dengan pengecualian tidak boleh diajukan kepada perusahaan-perusahaan minuman yang mengandung alkohol, perusahaan-perusahaan yang mengandung perusahaan-perusahaan rokok. Itu. Jadi dalam PNA pun disebutkan penting, penggalangan dana itu tidak boleh dilakukan terhadap wali siswa peserta didik kecuali bagi lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya kecuali yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri. Apapun bentuk lulusan, dengan label apapun, dengan jargon apapun, dengan dalih apapun adalah pelanggaran konstitusi. Satu hal, sebenarnya ibarat membalikan telapak tangan untuk membuat pendidikan dasar di dasmen, baik di Diknas maupun di Kemenak, itu menjadi gratis total. Artinya gratis semuanya. Bagi seorang bupati itu ibarat membalikan telapak tangan. Sangat mudah. Itu hanya membutuhkan political will, kemauan dan kesungguhan. Sangat mudah sekali. Nah, selama ini dalam pencermatan kami, Dinas Pendidikan Kebumen atau pemangku jabatan terkait dengan dunia pendidikan seakan-akan melakukan pembiaran ketika sekolah-sekolah negeri ini melakukan pungutan yang dikondisikan sedemikian rupa seakan-akan menjadi sesuatu yang legal. Oke, terima kasih Pak Sujud. Ya, sebagai prolog saya kira kalau dari perspektif Mas Sujud Sugiarto selaku yang selama ini aktif mendampingi orang tua wali melakukan advokasi terkait dengan pungutan ini, melihat bahwa menurut dasar hukum yang ada, artinya bahwa di situ ada Permendikbud, ada PMA, kedua-duanya itu adalah melanggar aturan yang ada, artinya bahwa itu nggak boleh. Tetapi kita juga harus tahu ya rasoning atau argumentasi daripada sekolah memungut itu kira-kira apa. Nah, di sini saya kira ada juga teman-teman dari
sekolah maupun dari komite sekolah ya. Jadi sebelum nanti ke dinas atau ke masyarakat umum yang datang ke diskusi ini, mungkin dari sekolah bisa mencoba menyampaikan itu. Mungkin dari sekolah ada yang dari sekolah mencoba menyampaikan itu. Ini dari Diknas sebenarnya, dari distrik. Kalau yang dari sekolah dari Minta yang mewakil ya. dari komite. Saya dari komite juga. Ya, Baik. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengadilai ketipun saja. Pertama nama saya Suratman. Dan saya komite di salah satu SMP negeri di daerah Karangsambung. Kita paham dengan aturan yang sebenarnya ini juga menjadi sebuah kendala tentunya di lapangan, di mana dalam Permendikbud 75 tahun 2016 di situ ada sebuah artinya diperbolehkan komite itu untuk melakukan menerima sumbangan sukarela. Nah ini yang kadang-kadang kalau dibenturkan dengan sebuah aturan bahwasanya segala sesuatunya itu dibiayai oleh pemerintah, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh pemerintah. Di antaranya sangat temukan di lapangan adalah di SMP 1 Karangsambung itu ada kekurangan guru, sampai 14 guru dikarenakan guru-guru yang pensiun itu tidak digantikan dengan guru yang baru, sehingga guru yang ada itu akhirnya dia double. Yang padahal apa yang dia double-nya itu tidak linear dengan bidang pendidikannya. Katakanlah guru olahraga dia double dengan bahasa Inggris, walaupun mungkin barangkali bisa penyampaiannya tapi tidak maksimal sesuai dengan guru-guru yang linear, sehingga yang tadinya sekolah ini berkualitas dengan guru-gurunya yang tercukupi karena tidak ada guru didouble dengan guru yang lain, sekolah itu sendiri menurun prestasinya, sehingga kepala sekolah berdasarkan pleno di sekolah setelah melaporkan kegiatan-kegiatan anggaran dana biaya operasional sekolah itu menyampaikan ada beberapa hal yang tidak bisa didanai oleh dana BOS, yaitu dananya untuk memberikan honor guru GTT yang belum masuk Dapodik, sehingga manakala ada guru yang belum bisa didanai oleh dana BOS karena belum masuk Dapodik, ini diupayakan bagaimana caranya guru-guru itu mendapatkan honor, yaitu mengupayakan sumbangan dari wali siswa. Cuma di situ memang tidak ada bentuk penggiringan. Artinya biaya yang dibutuhkan berapa dibagi dengan siswanya itu tidak, tapi ditawarkan kepada wali siswa yang mana untuk bisa membantu kegiatan belajar di sekolah, juga termasuk kegiatan-kegiatan ekstra yang untuk meningkatkan mutu sekolah. Ini beda sekali. Oke, terima kasih ya. Biaya oleh dana BOS. Oke, terima kasih Pak Suratman dari komite sekolah. Saya kira ini perspektif lain ya. Ternyata di dalam peraturan atau Permendikbud itu kan ada celah ya. Saat ada berapa yang di situ memang dibiayai dengan jelas, ada celah misalnya bahwa sekolah memang memerlukan pembiayaan, dan ternyata beberapa yang belum dibiayai itu dicarikan celah, ditutup dengan sumbangan dari orang tua ataupun wali. Dan prosedurnya ini di sini kalau coba diceritakan tadi adalah dengan rapat komite sekolah yang di situ di dalamnya juga ada wali murid. Oke, saya kira ini tambah menarik ya, karena di satu pihak aturan-aturan
publik yang di situ melarang, tetapi di lain pihak kebutuhan di lapangan ternyata seperti tadi komite sekolah sampaikan seperti itu gitu ya. Mungkin dari kalangan sekolah dulu ada yang mau menyampaikan? Kata aja langsung. Dari sekolah mau menyampaikan? Nanti kabinnya ada gong, jadi gong. Ya, ya, silakan. Ya, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama bahwa tadi sampaikan Pak Sudsis betul. Tidak hanya pendidikan yang jadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah semuanya, pendidikan, usia natal dan sebagainya. Nyuwun sewu aswae pun biar tahu semua. Songkar tidak terkait orang kampung. Enggak apa-apa. Ya, saya Haryoko, saya biasanya ngomong bocah itu ya. ya. Saya juga penyelenggara pendidikan, jadi saya paham betapa pendidikan itu high cost. Yakin itu dengan termasuk kesehatan ya. Saya ingin menyampaikan cerita-cerita saja dulu supaya Anda bisa dipahami sama-sama. Anak saya itu sejak TK sampai selesai SMA tidak ada sekolah negeri ini. Dan itu berbiaya saya rasa mau konflik memang dana itu besar ya untuk pengelolaan pendidikan. Yes, balik bahwa tanggung jawab pemerintah itu iya betul, tetapi di dalamnya juga ada partisipasi masyarakat. Tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah di sini ada memang kemudian ada kontribusi partisipasi masyarakat. Termasuk sekarang soal pendidikan, kenapa kami membuat lembaga pendidikan ya karena kami perlu berkontribusi di sisi yang lain. Yang mau pesan minuman boleh, silakan pesan minuman sambil santai aja. Biar tidak terlalu kaku ya saya menyampaikan. Ya. Kemudian sekarang di sekolah seiring dengan adanya situasi reformasi meliputi reformasi pendidikan juga di dalamnya, maka ini kan menjadi menarik. Karena perspektif mindset tiap orang kan boleh punya pemikiran sendiri tergantung pada kapasitas keilmuannya atau wawasan yang dimiliki. Sehingga satu pihak menyatakan tidak boleh, satu pihak boleh. Masa nggak boleh? Kita kekurangan biaya apa sekolah yang dilakukan saja anak belum bawa orang sampai itu lah ada dananya gitu. Karena saya di sekolah ya ada yang nggak bisa dibiayai. Ekstrakurikuler misalnya ya, ekstrakurikuler itu harus tenaga ahli, itu tidak bisa dari guru setempat, harus ahli lah, ahli biaya itu juga timbul. Tapi kalau pilihannya begitu, ya kalau misalnya tidak perlu ada ekstra ya sudah nggak apa-apa istirahat sekolah ya. Kemudian yang agak kita ini Popda ya, Popda kan ada seleksi tingkat zona segala macam. Nah itu juga memang juga perlu tapi memang sekolah itu bagusnya menyampaikan ini loh problemnya, tapi kalau ayo disungguh yang parah kalau enggak ya sudah nggak apa-apa kita. Ya artinya kemudian sekolah mungkin melayani menjadi tidak optimal. Harapannya sih masih kok bisa bagus. Ya ini mungkin di antaranya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa terpenuhi dari sisi komitmen pemerintah untuk memberikan dana ya maksimal. Iya, pendanaan itu tidak besar masih sekarang agak apa sih pada proses seperti ala itu mungkin ya melengkapi dan tersebut. Pak Guru, jadi dari perspektif lain juga ya bahwa ternyata secara empirik ya di fakta real di lapangan muncul problem-problem ya. Problem itu juga terkait dengan pembiayaan yang belum terbiayai oleh yang sudah dianggarkan oleh negara. Dan seperti tadi Pak Haryoko sampaikan, Pak Guru sampaikan bahwa yang dicarikan atau jalan keluarnya adalah menyampaikan ini kepada orang tua wali ya lewat komite sekolah. Dan akhirnya mungkin nanti ada kesepakatan apa yang harus dibiayai. Nah tentunya ini ya ternyata belum menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena ternyata dinamika di lapangan ternyata ada wali yang sebenarnya tidak mampu atau mungkin kemampuan ekonominya tidak rata-rata seperti orang lain. Dia lebih mengadu atau meminta pendampingan ornop ya untuk bagaimana kok ini ada tarikan-tarikan seperti ini. Nah ini saya kira juga hal yang menarik. Mungkin dari yang lain pemerhati pendidikan Pak Gatot mungkin akan menyampaikan, silakan.
Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di perbedaan tadi ada benarnya, tapi juga ada sisi lainnya ternyata. Yang paling fokus sebenarnya setelah evaluasi ini, mestinya lebih baik mereka lihat. Ternyata justru tidak menjadi prioritas apa. Mohon maaf kalau dulu peraturan saya mengatakan suatu lebih baik tidak, tetapi ada sisi baiknya. Kalau zaman dulu jika ada peraturan ada analisa sehingga butuh peraturan. Sekarang tidak, tapi peraturan baru tanpa ada analisa dilakukan ganti lagi terlalu sekarang tentang aktivasi ini yang menurut sekolahan. Sehingga saat itu tadi setelah dari Pak Guru yang mengatakan bahwa konsumsinya ada biaya-biaya yang tidak bisa dibiayai. Itu solusinya bukan seperti itu. Tetapi ada cara di sana dibolehkan ada tadi dibilang sebagai penyerta istilahnya transfer sama boleh. Tetapi kini yang kadang-kadang dibawakan sekian di Indonesia kalau tadi Pak Menteri itu tidak seperti itu tidak. Artinya bahwa peran serta masyarakat itu boleh, tetapi tidak diarahkan ke sana. Nah, itu yang tidak bisa dikatakan secara dikatakan dengan pengusaha terlihat karena apa? Mereka membagi dari jumlah sekian ke total sekian, memang betul ada rencana anggaran sekian untuk yang tidak dibagi oleh pemerintah atau bos ya. Tetapi dengan dibagi itulah yang tidak digunakan. Kalau namanya sukarela, ya siapa saja nggak menyumbang nggak apa-apa. Kalau tadi betul. Kenapa sih sulit dengan ada popda, dengan ada yang ekstrakurikuler dulu atau sekolah dan ekstrakurikuler juga pada sistem gitu. Dulu nggak ada popda, juga mereka alternatif sekolah bisa sampai nasional tidak masalah gitu. Artinya kalau itu dianggap sebagai suatu perbuatan, mestinya guru-guru jangan suatu patuh dengan peraturan orang dari dinas pendidikan. Kalau pengurus saya pernah melihat Pak Nyimu di sekolah itu dengan kepala sekolah aja nunduknya pol. Nanti Pak kepala sekolah dengan kepala dinas, jangan kepala dinas, bagian dinas kepala bidang di dinas nunduknya pol. Kalau dulu pemerintah masih dengan idealnya kecamatan apa itu UPT ya, nunduknya pol. Jadi tidak melihat bagaimana kesulitan, tidak hanya melaksanakan. Nah ini yang harus kita berikan orang pada mereka. Kita tunduk atau kita patuh itu bukan berarti harus tunduk. Artinya aturan kita juga harus dilihat, oh ini nggak boleh, sudah ini kemauan saya seperti ini, jangan dipaksakan gitu. Kegiatannya, selalu saya harus menilai ini. Oke. Harus ada yang saya konfirmasi. Iya. Oke, jadi ini seolah kapan tidak ada ekstrakurikuler. Anda selesai kapan maksud saya? Saya iya. Saya SMA SMA selesai ya, enggak ada ekstrakurikuler. Di era saya sebelum reformasi, saya selesai SMA 89. Nah itu wajar ada ekstrakurikuler. Ada, cuman yang nanti isi lagi turun di belakang. Artinya data khusus saya enggak pasti ya. Kenapa sih itu ibarat itu dulu saat teknologi kita sudah bisa punya kualitas itu. Nah iya, kualitas pendidik. Iya betul, semua sih arahnya ke situ dan itu juga di antaranya. Karena ekstrakurikuler itu bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan. Ada inta, ada ekstra, ini yang baik itu tadi karena total secara akreditasi yang ini padahal itu adalah bantuan pada persoalan. Oke, saya kira ini tambah hangat gitu ya. Jadi Pak Gatot sebagai pemerhati pendidikan dan pensiunan dari ASN juga, saya kira memang sedikit banyak tahu terkait dengan itu gitu ya. Terus yang berikutnya bahwa apa yang disampaikan Pak Gatot tadi adalah kalau yang namanya sumbangan atau hal yang sukarela itu tentunya tidak ada pengarahan-pengarahan tertentu gitu ya. Padahal kalau tadi mungkin Pak Haryopo dari guru ya, terus dari komite sekolah juga tadi menyampaikan fenomena kadang disampaikan soal kekurangan yang ada di sekolah dan orang mau tidak mau harus memikirkan itu gitu. Oleh karena itu saya kira kita dengar dulu lagi, kita coba explore ya. Nanti kita coba diskusikan agar lebih gayeng. Ada yang mau berpendapat dari? Oke, silakan. Sebelum dilanjut, boleh saya menyampaikan terkait dengan gimana forum ini? Ya, kita mau cari titik temu, titik beda. Saya kira diskusi bebas. Ya, enggak paham ini yang sudut pandang hukum itu beda-beda. Oh iya, ini masalahnya gini. Kalau forum kayak gini, ibaratnya jam dinding itu digeletakkan di meja.
bukan di dinding. Kayak di sekolahan juga, itu jam dindingnya sudah nggak di dinding, tapi di meja. Makanya sudut pandangnya di masyarakat beda-beda. Jenengan bilang tadi masalah ekstrakurikuler, ya saya juga mengalami 0 rupiah, pramuka, voli, tidak pernah ada modus-modus. Karena sekarang ini banyak penumpang gelap di dunia pendidikan negeri. Contoh ini yang Suweng, ini kebetulan ada, saya langsung boleh kan Pak? Ya, nah saya semangat ini, ya, saya semangat. Saat kita didatangi ya, suruh nih, nama kepala sekolahnya siapa? Jenengan paham enggak? Nah, namanya ini, Eti Sri Nuryati, jumlah siswanya berapa? Dana bosnya berapa? Realisasi dana bos mana? Enggak ada, ditunjukkan mana? Tahap berapa tahap pencairan dana bos itu? Jadi nggak mungkin ngerti. Kalau cuma juklik apa yang disampaikan kayak Pak Arman selaku komite tadi, itu hanya pembodohan. Nonsen bagi saya. Sini anggaran gede banget di sini. Jadi rata-rata komite itu saya amati kayak kemarin saya di SD Petanahan, dana bos 120 juta, ya 102 juta, 20 juta, pungutannya malah 300 juta, gila enggak itu? Dan tidak dibaca kwitansi. Nah, kemarin nggak bisa berkutik pengawasnya itu. Ya, kita didata coba. Jenengan punya data, silakan SMP Suwon kita buka. Kita masalah realisasi kita buka. Kita koreksi. Dengan tuh ada batas regulasi penghuni. Ini jenengan ini jenengan jangan narik regulasi. Sekarang realisasi. Ya. Data buka, saya buka ini ada dari pusat saya. Saya menambahkan sedikit ya, mohon maaf. Ya jenengan jangan ngomong regulasi, karena kalau penumpang bilang di sekolahan itu banyak modusnya. Mas Bajeli yang mohon maaf nih, ya. sama apa? Ini tambah gaya nggak Tidak, karena jenengan punya data. Sekolah melakukan itu. Ternyata banyak sekolah juga yang memaparkan dana anggaran bos. Bisa dibaca oleh masyarakatnya, bisa dibaca oleh warga. Hampir tidak. Ya itu lebih bisa katakan tidak semua sekolah. Pak Ratman, Kemarin ini saya tidak apa pengetahuan realisasi Pak Ratman. Kalau cuma pampangan jenengan proyek aja semua ada pambang. Pas saya anggota LSM juga ya, dan saya paham. Karena saya menyikapi keadaan sekolah itu memang membutuhkan anggaran, makanya saya kenapa? Maaf sebentar, saya harus bisa memberikan solusi. Kita boleh mengkritisi, tapi carikan solusinya. Kalau kita cuma mau kritisi dua, tapi tanpa ada solusi, di luar sama aja gak ada yang Saudara gini mungkin, mau saya tak tarik dulu. Ini SMP mana saya nanti kita SMP 1 negeri Singapura kamu. Saya tak tarik dulu ya. Kalau memang nanti minta harap pusat boleh. Mas Giano, Pak Ratman. Jadi kita ini kan mencoba, tadi pertanyaan Pak Haryoko itu ini sedang mencoba mencari titik temu atau gimana gitu ya. Kalau forum diskusi ini sebenarnya kan forum diskusi yang diadakan karena ada masalah-masalah yang viral di masyarakat ya. Kalau yang kemarin itu adalah terkait dengan LSM ya, yang fenomenal. Yang hari ini adalah terkait dengan pungutan-pungutan itu legal atau ilegal. Tentunya kalau kita hanya bertarung di media sosial ya, atau mungkin di media-media lain tidak duduk seperti ini akan sulit mengurai yang kusut, yang grundet gitu. Makanya hari ini ya Gedung Putih bersama GPTV terus dengan Kebumenlaiskep dengan Pradi mencoba memfasilitasi fenomena yang muncul di masyarakat ini, bahwa nanti misalnya ada konklusi tertentu ya, saya kira ini diharapkan memang ada. Tapi kalaupun belum, saya kira ini menjadi wacana yang terarah, terukur gitu ya, terarah dan terukur. Oleh karena itu mungkin saya kira sebelum kita berdebat antar kita ya, kita beri kesempatan dulu satu-satu dulu. Nanti forum tertentu di menjelang akhir nanti akan saya beri kesempatan untuk mendiskusikan, memperdebatkan termasuk soal rasio argumentasi dasar hukumnya. Ya kalau misalnya belum apa-apa nanti sudah langsung tarung ya nggak ada titik temu, dan itulah yang dikhawatirkan justru bukan mengurai benang kusut tapi mengusutkan lebih kusut gitu. Tuh, ini tadi Mas Giono sudah berpendapat ya. Ada yang lain sebelum ke distrik? Pak.